Apa kabar Anda hari ini? Semoga mental Anda makin menguat, mental Anda semakin baja, ya. Dan saya kalau ingat mental semakin kuat, ingat mental semakin baja itu ingat cerita waktu saya kecil dulu. Saya dulu waktu kecil tinggal di tengah hutan, orang tua saya orang tua yang miskin, makanya tinggal di tengah hutan. Kalau mau makan, kami harus mancing di depan rumah, gitu ya. Ketika saya sedang mancing, tiba-tiba bapak saya datang dan duduk di sebelah saya. Mancing, Mil. Iya, Pak. Sambil kamu mancing, Bapak mau cerita. Mau dengerin? Boleh, Pak. Kamu tahu nggak proses terjadinya mutiara? Nggak tahu, Pak. Mutiara itu proses terjadinya begini, Mil. Kerang yang masih muda, hidupnya nih buka, tutup. Begitu dia membuka badannya, masuklah pasir ke dalam tubuhnya. Dalam bahasa manusia dia menangis. Bunda, sakit Bunda, ada pasir masuk ke dalam tubuhku Bunda. Dan ibunya menjawab, sabar anakku. Ya, kita tidak diberikan alat untuk menahan rasa sakit itu. Bila perlu kau beri kebaikan kepada pasir yang telah menyakiti itu. Maka kerang yang masih muda itu menuruti perintah ibunya dengan cara apa? Dia menangis, mengeluarkan air mata, dan air mata yang dikeluarkan itu digunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuh. Dibungkus dengan air mata, lama-lama rasa sakitnya berkurang, bahkan kemudian hilang sama sekali. Beberapa waktu kemudian kerang itu dipanen. Ya, kerang yang tidak ada pasirnya dijual di pinggir jalan, di obral. Ya, kalau di Bogor itu ada kerang rebus, satu porsinya itu 20.000. Sementara kerang yang ada pasirnya dalam jumlah yang sama dijual puluhan bahkan ratusan kali lipat. Kenapa? Karena pasir di dalam kerang itu telah berubah menjadi mutiara. Maka bapak saya kemudian mengatakan, Jamil, hidup itu adalah pilihan. Kamu boleh memilih menjadi kerang rebus atau kamu memilih menjadi kerang mutiara. Ya, sebelum saya jawab, maka bapak saya mengatakan, kalau kamu memilih menjadi kerang rebus, kamu akan dijual obral di pinggir jalan. Tapi kalau kamu memilih menjadi kerang mutiara, kamu nanti akan dipakai orang-orang terhormat dan dikenakan di tempat-tempat yang terhormat. Kamu mau pilih jadi apa, nak? Maka saya kemudian mengatakan, saya ingin memilih menjadi kerang mutiara. Begitu saya jawab begitu, bapak saya langsung mengatakan, kalau kamu memilih menjadi kerang mutiara, maka mulai hari ini, kamu kalau dihina teman kamu nggak boleh nangis. Kalau kamu direndahkan oleh orang lain, kamu nggak boleh nangis. Kenapa? Karena kamu ingin menjadi kerang mutiara. Maka sesaat itu kalau ada tantangan, ada cobaan yang datang kepada saya, setiap saya kemudian mau mengeluh, saya ingat, kan saya ingin jadi kerang mutiara. Waktu SMP saya dihina teman saya, bahkan saya diludahi teman saya. Ya, saya pulang ke rumah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Hampir tiap hari aku diludahi temanku, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Bapak saya cuma bilang, terserah kamu. Hidup itu hanya pilihan. Kamu mau milih jadi kerang rebus atau kerang mutiara? Saya mau jadi kerang mutiara. Kalau jadi kerang mutiara, jangan cengeng. Sekolah! Akhirnya saya sekolah lagi. Waktu SMA, saya nyepeda 46 kilo dari rumah ke sekolah, saya pulang pergi. Ya, setiap hari. Saya capek, Pak. Aku capek sekolah, Pak. Aku kos, Pak. Bapak nggak punya duit, Mil. Kalau kamu kos, Mil. Ya, tapi aku capek, Mil. Terserah kamu. Hidup adalah pilihan. Kamu boleh memilih menjadi kerang rebus atau memilih menjadi kerang mutiara. Saya milih jadi kerang mutiara. Kalau milih jadi kerang mutiara, sekolah! Maka kemudian sekolah saya nyepeda 46 kilo setiap hari. Ya. Dan begitu juga kalau kemudian waktu di IPB, saya dulu kuliah di IPB ya. Kalau saya jualan koran, saya bisnis, ketemu teman saya diejek. Ya Allah, jualan koran gitu ya. Kalau kemudian saya mau menyerah, saya ingat, saya kan ingin menjadi kerang mutiara. Dan saya ingin terus, cerita ini terus mengilhami saya sampai sekarang. Saya ingin terus menjadi kerang mutiara. Dan resepnya sederhana kalau Anda ingin menjadi kerang mutiara. Apa itu? Fokus pada potensi yang telah Allah berikan kepada Anda. Sebagaimana tadi kerang. Fokus pada potensi ya yang diberikan kepada dia. Dia hanya bisa menampung pasir, dia bisa menangis, maka kemudian dia lakukan itu. Yang kedua, ya, sabar terhadap proses, ya. Untuk menjadi mutiara itu tidak langsung pasir masuk langsung jadi mutiara, ada prosesnya. Ibaratnya kalau saya kuliah di pertanian itu dulu,
Nanem nggak langsung panen. Nanem dulu, setelah nanem dirawat, ya, disiram, ya, kemudian dipupuk, ya, dan kemudian tumbuh, ya, dirawat lagi, dan kemudian baru panen. Begitu juga kalau kita ingin panen atas kesabaran yang kita miliki ini, ya kita perlu waktu, perlu proses. Ya, jangan semuanya serba instan. Dirawat dulu dong. Ya, disiram dulu dong. Tanaman itu disiram pakai air, kalau kita disiram pakai ilmu. Ya, tanaman itu dipupuk supaya subur, kalau kita juga supaya subur dipupuk. Ya, kalau kita nggak sanggup beli pupuk, ya pakai pupuk kandang. Pupuk kandang itu bau, nggak enak. Ya, anggap saja kalau ada orang menghina kita, ada orang mencela kita, ada orang merendahkan kita, anggap saja itu pupuk kandang. Nah, itu nanti akan melahirkan mental-mental baja yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya itu berproses. Dan orang-orang yang bermental baja itu yang menarik apa? Dia tidak pernah takut gagal. Kalau toh dia mengalami kegagalan, yang dipikirkan bukan gagal, tapi pengalaman. Saya nambah jam terbang, saya nambah pengalaman. Yang dengan ini saya tidak akan melakukan hal yang sama sehingga mendapatkan hasil yang sama. Saya perlu melakukan hal yang berbeda. Saya perlu melakukan cara-cara baru. Saya perlu mengubah strategi baru. Dia ingat ucapan Albert Einstein, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Maka dia anggap itu bukan gagal, tapi pembelajaran. Karena kalau di kepala kita itu gagal maning, son, gagal maning. Secara ilmu neuroscience, ya, kalau kita sering ngomong gagal itu hormon kortisol di dalam otak kita itu naik. Sehingga apa? Kita stres. Maka sekarang kalau Anda menemui kegagalan, jangan ngomong gagal. Pembelajaran. Coba yang gagal ulangi kata-kata saya. Pembelajaran, oke, ulangi lagi. Pembelajaran. Itu nanti suasana hati jadi berbeda loh. Beda kalau orang ngomong, aku gagal. Itu suasana hati jadi nggak enak ya. Kenapa? Emang hormon kortisolnya naik ya. Dan akhirnya apa? Kita akan semakin stres. Jadi anggap ya bahwa kegagalan itu adalah sebagai pembelajaran baru. Maka Anda akan menghasilkan mental-mental yang baca tidak pernah takut gagal. Gagal itu manusiawi. Nggak berhasil itu manusiawi. Nggak ada manusia yang sempurna. Para nabi yang menjadi kekasih Allah aja diuji. Apalagi kita yang bukan nabi. Ya pasti diuji lah supaya naik kelas gitu ya. Dan ketika kita diuji dan ternyata nggak berhasil, jangan ngomong gagal. Pembelajaran baru, portofolio baru, pengalaman baru. Ya. Dan itu akan menyehatkan mental Anda ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau Anda ingin bermental baja, jangan lupa fokus pada potensi diri. Fokus pada kelebihan diri. Jangan fokus pada kelemahan. Yang kedua, Anda sabar menghadapi proses. Tanaman juga menghadapi proses sebelum panen. Anda pun perlu berproses kalau Anda ingin bermental baja. Dan yang berikutnya apa? Jangan pernah takut gagal. Hidup itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ya kan? Ada berhasil, ada pembelajaran, bukan kegagalan. Maka kalau itu ditanamkan dalam diri Anda, insya Allah mental baja akan melekat kepada Anda. Dan jangan lupa, Anda akan menjadi kerang mutiara. Kerang mutiara itu mendapat cobaan dan ujian. Dan orang yang bermental kerang mutiara selalu ingat quote yang sudah pernah saya sebarkan. Apa itu? Pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Dan kalau Anda tahan terhadap cobaan dan ujian, Anda akan menjadi kerang mutiara. Dan kerang mutiara cirinya adalah bermental baja.